Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan ngebahas masalah tes psikotes di tes CPNS Kemenak tahun 2019 ya. Tesnya di tahun 2020 ini ya. Oke, jadi tadi saya dapat bocoran kiriman dari grup WA ya. Dapat panduannya untuk tes psikotes. Nah, ini udah saya download. Dia pakai aplikasi PDF gitu. Kita buka, coba. Oke, right. Udah kebuka, dan ini tuh panduan penggunaan aplikasi SKB Kemenak Psikotes. Kan nanti psikotes ini kan akan diadakan pada tanggal 18, saya rasa serentak ya seluruh Indonesia. Jadi tadi kebetulan dari grup dapat ini, saya rasa ada baiknya untuk di-share supaya teman-teman juga bisa tahu gimana penggunaan aplikasi untuk tes psikotes di SKB Kemenak tahun ini. Nah, ini page 1. Ini halamannya, kemudian daftar isinya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada daftar isi, kemudian ada dikasih tahu bahwa di sini itu ada ketika kita membuka, maka yang kita buka dulu adalah browsernya. Browser, kemudian kita bisa buka di Mozilla Firefox atau di Google Chrome. Nah, ini bisa kelihatan ya di desktop masing-masing. Kemudian kita lanjut. Nah, ini teman-teman nanti bisa masuk, kalau saya lebih sering lewat Chrome ya, terus bisa akses kemari, kita coba klik, oke. Coba klik kebetulan saya ada koneksi internet dan biar kita langsung tahu gimana hasilnya. Seperti ini. Jadi nanti layarnya kayak gini guys, dan ini tadi saya sempat komunikasi juga sama orang panitia, saya tanya juga masalah username sama password itu apa yang diisi, tapi dari mereka, karena mereka tuh cuman kebetulan bagian yang praktik kerja yang kemarin itu, jadi nggak tahu gitu kan. Terus saya juga cek di Instagramnya CPNS Kemenak 2019, saya lihat di situ bahwa nanti akan diinfokan kembali bagaimana caranya. Mungkin besok udah ada ya, tapi saya kasih tahu juga ini maksudnya biar teman-teman kebayang dulu sedikit, biar ada belajar juga sedikit gimana caranya seperti itu. Kita close ya, karena ini memang gak bisa dibuka. Coba saya buka pakai, tapi memang gak bisa buka, udah saya buka tadi. Oke. Sekarang kita lihat balik kemari. Oke. Ini yang mana yang tadi? Oke. Nah, setelah kita masuk ke sini, nanti akan keluar seperti ini layarnya kayak tadi saya udah masuk ya. Nah, di sini langkah-langkah login ke dalam aplikasi itu masukkan username dan password. Ini apa username-nya kita, itu NIK kita. Aku juga nggak tahu. Mungkin teman-teman ada yang tahu, bisa komen di bawah ini supaya kita semua dapat infonya dan bisa tahu lebih cepat supaya bisa mempersiapkan diri lebih bagus seperti itu. Kemudian klik tombol login, and then yang ketiga, jika ada notif username Anda tidak terdaftar, silahkan melakukan absensi terlebih dahulu kepada panitia lokasi. Berarti ini menurut aku sih kayaknya harus absensi dulu deh, habis itu baru dapat username and password. Oke. Nah, yang kedua, di sini adalah tahapan penggunaan aplikasi. Nanti teman-teman di sini bisa ngelihat di sini ya. Nah, di sini tahapan penggunaan aplikasi di 2.1, tampilan halaman setelah user login. Jadi seperti ini nanti lah tampilan halamannya. Setelah tampil halaman seperti ini, tulis nama, tanggal lahir, kemudian prodi atau bidang studi yang diambil, formasi jabatannya apa, seperti itu, satuannya kerjanya di mana, dan sebagainya. Langsung klik mulai ujian. Data ini diisi dengan benar ya guys. Nah, next kita ke halaman 4. Nah, jika telah klik tombol ujian, maka akan keluar yang seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada nomor peserta, kemudian nama peserta, kemudian satuan kerjanya apa. Ini juga ada
formasi jabatan, kemudian prodi, dan ini apa satu lagi saya nggak kelihatan. Nah, di sini ada kemudian keluar di sini tes potensi akademik. Jadi teman-teman tunggu, kita berurut ya dari nomor satu. Nah, nomor satu ini adalah tampilan waktu pengerjaan psikotesnya. Jadi teman-teman itu harus benar-benar teliti. Nah, ini adalah penjelasan tampilan waktu pengerjaan. Kemudian yang kedua adalah tombol untuk membuat ukuran teks. Jadi nanti teman-teman mungkin mau teksnya dibesarin, bisa tekan A plus, atau mau dibalikin ke bentuk semula di A. Terus kalau misalnya mau kecil lagi di A min, seperti itu. Terus yang ketiga, dalam pengerjaan soal itu harus benar-benar dicermati jenis pertanyaannya apa, seperti itu. Jadi kadang-kadang orang kan langsung lihat ke soal, lupa lihat yang di atasnya apa. Ini dia ada beberapa tes ya. Jadi itu harus benar-benar dilihat. Termasuk nanti ada papiskotik juga, jadi harus benar-benar diperhatikan. Oke guys. Selanjutnya yang keempat, pilih salah satu jawaban dari pertanyaan yang ada, kemudian tunggu indikator pada nomor soal berwarna seperti ini, biru. Jadi nanti di sini akan keluar warna yang biru di sini ketika kalian sudah mengklik di sini salah satu jawaban. For example, kalian misalnya klik A gitu kan. Di sini tuh langsung keluar notif berwarna biru seperti itu ya. Atau ini warna apa ya? Warna biru ding. Nah, terus setelah kalian sudah menjawab, maka kemudian kalian akan lihat juga ini adalah status soal yang sudah terjawab. Ini ada kelihatan statusnya. Berarti kalau misalnya udah kalian klik stay di sini, udah ada 1 dari 18 soal gitu. Ya guys. Nah, selanjutnya kalian langsung klik di sini, lanjut gitu kan. Lanjut. Nah, kayak tadi saya bilang, ada nanti muncul soal papiskotik. Sorry ya. Muncul soal papiskotik seperti ini. Nah, soal papiskotik ini ada juga saya lihat dari beberapa kawan YouTuber lain yang kemudian sudah kasih tahu tipsnya itu gimana gitu, bisa teman-teman pelajari juga. Ya, dari beberapa yang saya baca sih mereka bilang bahwa ketika kita menjawab itu harus benar-benar yang apakah sangat tidak sesuai atau sangat sesuai, itu harus benar-benar yakin gitu. Kalau misalnya kita mau jawab yang sesuai, berarti kita jawab aja yang sangat sesuai. Tapi kalau misalnya kita mau jawab tidak sesuai, ya udah kita jawab aja dengan sangat tidak sesuai dengan pernyataan tersebut gitu kan. Karena itu menunjukkan bahwa seseorang itu dia yakin terhadap jawaban yang dia buat, seperti itu. Kemudian nah, klik untuk melihat petunjuk soal dari papiskotik, maka akan muncul halaman seperti ini. Jadi setelah kalian lihat di sini kan, kayak saya bilang tadi, di sini tuh harus lihat dulu ininya, soalnya jenisnya apa, kemudian kalian lihat petunjuknya seperti apa. Nah, di sini sudah ditulis bahwa seperti apa. Nah, di sini sudah ditulis bahwa ketika kalian melihat bahwa ini adalah komitmen pekerjaan, di sini sudah dibuat petunjuknya. Nanti kalian merasa sangat sesuai atau tidak sesuai, atau tidak sesuai sama sekali gitu. Ada jawabannya. Pilih jawaban pertanyaan dan tunggu indikator pada nomor soal seperti ini. Kayak tadi juga. Jika semua soal sudah diisi dan sudah dicek kembali, tekan tombol selesai. Berarti setelah semua soal diisi, kita masih bisa balik untuk cek kembali soal-soal yang sudah kita jawab. Mungkin kita keliru ataupun kita merasa bahwa jawaban yang lain yang lebih benar itu bisa diganti. Akan ada 3 kali notifikasi jika peserta sudah klik tombol selesai, guna meyakinkan peserta, karena jika sudah selesai maka ujian tidak dapat dilakukan kembali. Nah, di sini nih ya. Nah, kemudian akan muncul tampilan rekap soal dan jawaban yang sudah dikerjakan oleh user. Berikut tampilannya. Ini ya,
Tampilannya seperti ini, lebih kurang. Memang kayak gini sih. Apabila telah selesai, klik beranda untuk logout aplikasi. Nah, jika dalam proses pengerjaan soal terjadi kendala seperti tiba-tiba logout, peserta diharapkan tidak usah khawatir karena data yang sudah terjawab masih tersimpan. Jadi, peserta diharapkan login kembali dengan user dan password yang sama saat pertama kali login. Ini udah jelas ya, berarti teman-teman mungkin nanti ada trouble, jadi nggak usah panik seperti itu. Oke. Nah, bagi teman-teman yang punya info terbaru mengenai tes psikotes, segera tuliskan di bawah ini supaya teman-teman yang lain dan ya semuanya yang lihat video ini bisa tahu dan kita bisa sama-sama belajar untuk lulus tahun ini, insya Allah, amin. Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Dan komentarnya itu mudah-mudahan bisa memberikan ini baru bisa memberikan wawasan baru atau pengetahuan baru seputar tes psikotes kepada teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.